Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat Google Classroom berbasis chapter atau bab. Untuk langkah yang pertama, kita akan dari awal kita akan menggunakan email baru. Jadi yang pertama kali teman-teman adalah masuk ke email yang lanjutkan. File ini kosong, kita masuk ke Google Classroom. Kemudian untuk membuat, kita klik tombol plus. Jadi kalau ini kita klik, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah gabung kelas? Yang kedua, ataukah buat kelas? Jika gabung kelas berarti dia sebagai murid. Kemudian saat buat kelas berarti dia sebagai guru. Nah, di dua bagian ini, kalau dia gabung kelas maka dia sebagai murid. Kalau dalam pelatihan berarti sebagai peserta pelatihan. Kemudian kita coba, karena kita akan membuat kelas untuk chapter atau bab, maka yang dipilih adalah ketika kita masih kosong gini, kita klik plus, kemudian klik buat kelas. Kemudian ada tampilan pop up seperti ini. Intinya adalah dalam menggunakan classroom di sekolah dengan siswa, kita klik ini. Yes, saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas bla 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 bla, seperti itu. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian ada tampilan form. Formnya adalah seperti ini, buat kelas. Yang pertama kita masukkan nama kelas kita. Karena ini tadi berbasis chapter, saya akan mencoba membuat kelas untuk sebuah penelitian misalkan. Nah, ini kita akan membuat kelas cahaya dan optik. Nanti chapternya adalah ada sifat cahaya dan proses dengan bayangan, indera penglihatan manusia dan hewan, alat optik dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti ada uji kompetensi. Oke, ini kita pilih cahaya dan optik. Cahaya dan optik. Nah, misalkan ini karena berbasis kelas, ini karena berbasis bab atau chapter. Kemudian bagian ini kita tulis misalkan SMP Negeri X gitu ya. Kemudian mata pelajaran IPA ruang 8A seperti itu. Dan klik buat. Maka dalam waktu kita tunggu sesuai dengan akses masing-masing, ini kita sudah berhasil untuk membuat kelas. Kemudian di sini ada untuk mengundang kelas ke siswa ke dalam kelas kita, maka kita bisa menggunakan kode ini. Kode link ini bisa di copy, kemudian bisa kita bagikan. Nah, kemudian untuk konsepnya, ketika kita membuat Google Classroom berbasis bab, maka yang dibedakan di sini. Jadi kita buat dulu, langkah pertama adalah kita buat topics. Jadi ketika kosong kita buat topik. Topiknya apa? Topiknya adalah ini. Yang pertama adalah ini, kita gunakan sebagai topik pertama. Topik, nah, ada sifat cahaya dan proses bayangannya. Nanti bahan-bahan tugas materi adalah sifat cahaya, pembentukan bayangan pada cermin, dan lensa ini nanti untuk penugasan. Dan yang kedua, topik yang kedua adalah kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah kita buat ini topik
Kemudian yang ketiga adalah uji kompetensi. Ya, jadi ini sudah kita gunakan adalah berbasis chapter. Jadi pertama kali sebelum nanti ada tugas dan sebagainya, kita membuat ini apa namanya, topik-topik yang akan dibahas. Kemudian posisinya yang bagian A itu adalah yang paling atas. Seperti ini kita bisa drag and drop. Kemudian bagian B dan bagian C. Nah, seperti ini. Jadi nanti polanya seperti ini, teman-teman. Jadi ini semacam seperti daftar isi di dalam buku. Topik-topik sudah kita siapkan seperti ini. Jadi nanti prosesnya kalau sudah siap seperti ini, teman-teman bisa memanggil siswa. Jadi bisa memanggil siswa menggunakan undangan, atau bisa juga memanggil siswa dengan memasukkan kode tadi, kode kelas. Jadi ini dalam pembuatannya seperti ini. Ini adalah kelas Google Classroom berbasis kelas, berbasis bab. Jadi ini adalah Google Classroom berbasis bab atau chapter. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah berbasis chapter. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat Google Classroom berbasis mapel. Jadi berbasis semester untuk semester 2 ya teman-teman, untuk semester 2. Maka saya akan membuat yang baru. Jadi untuk membuat yang baru, kita bisa masuk lagi ke Google Classroom-nya. Oke, seperti ini. Ini tadi yang kita buat pertama adalah berbasis bab atau chapter. Kemudian yang sekarang berbasis mapel, mata pelajaran. Makanya sama, yaitu dengan cara mengklik tanda plus, kemudian buat kelas. Jadi seperti tadi kita klik sini, kemudian diklik lanjutkan. Nah, kemudian ini mapelnya ada misalkan IPA. Nama kelasnya adalah IPA. Kemudian bagiannya adalah di sini kita tuliskan SMP Negeri X tadi. Mata pelajaran adalah IPA kelas 8. Ini bisa kita tambahin nama kelasnya IPA kelas 8 semester 1, misalnya semester 2, ini semester 2 ya. Kemudian ruang kelasnya adalah IPA 8A misalnya. Kemudian sudah siap seperti ini, kita klik buat. Dan ini sudah jadi teman-teman. Jadi untuk membuat Google Classroom itu, membuat kelas itu sangat mudah sekali ya. Setelah selesai, apa yang membedakan dengan kelas yang pertama tadi? Kalau yang pertama itu adalah ketika kita membuat topiknya adalah dalam satu bagian bab itu. Tapi kalau yang berbasis mata pelajaran, ini topiknya adalah nanti per bab. Jadi saya akan memperlihatkan buku ini. Jadi ada di semester 2 untuk IPA ada ini. Yang pertama adalah tekanan zat dan penelitian kehidupan sehari-hari. Kemudian 8 sistem pernafasan manusia, 9 bab 9 sistem ekspresi manusia, bab 10 getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, dan bab 11 adalah cahaya dan alat optik. Dan ini rencananya kelas ini akan digunakan dalam satu semester. Maka langkah yang kita sama, jangan masuk ke tugas dan lain sebagainya, tapi masuk dulu ke topik. Nah, di topik ini kita masukkan. Yang pertama adalah kita masukkan, kita urutkan dulu
dari bab 7. Nah, ini kemudian kita masuk ke bab 2. Sudah masuk. Kemudian bab 9 sistem ekspresi pada manusia, kita copy, kemudian buat topik ini. Oke, kemudian kita masuk ke bab 10, kita copy, kita paste di bagian topik, dan yang terakhir adalah bab 11. Jadi bab 11 ini adalah cahaya dan alat optik. Oke, kita pastekan seperti ini. Untuk yang kedua ini adalah tipe Google Classroom berbasis mata pelajaran, sehingga nanti chapternya adalah per bab. Kita geser tata sehingga nantinya bisa di drag and drop urut untuk topiknya, biar tidak siswa juga tidak bingung, dan kita ketika memberi tugas nanti tepat pada kelas. Jadi seperti ini. Ini adalah tipe untuk berbasis mata pelajaran. Kemudian nanti teman-teman bisa mengundang siswa. Jadi siswanya silahkan diundang atau dibagikan lewat lewat kode kelas. Jadi kode kelas ini kita kirim lewat grup WA atau SMS ke siswa kita sesuai dengan kelas yang akan digunakan, seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Google Classroom berbasis kelas, atau istilahnya kalau saya sering katakan ini berbasis manajemen sekolah. Jadi nantinya saya akan memberikan, ini akan saya gunakan sebagai kelas paralel A sampai kelas B dan D, misalkan seperti itu, untuk 4 kelas ya. Jadi langkah yang pertama sama seperti tadi teman-teman, kita masuk ke Classroom dulu. Jadi ini tadi dari email kosong, sekarang sudah ada kelas. Ini yang pertama, yang cahaya dan objek ini tadi kita gunakan untuk memberikan contoh bagaimana pengelolaan kelas berbasis bab atau chapter. Kemudian yang kedua itu adalah pembuatan kelas yang dikelola untuk modelnya adalah kelas berbasis mata pelajaran. Dan sekarang yang ketiga itu adalah bagaimana membuat kelas Google Classroom bersistem klasikal atau juga sistem manajemen sekolah. Bagaimana sih? Oke, langkahnya sama. Kita tambah, kemudian buat kelas. Diklik ini, nah ini, kemudian nama kelas. Kita tulis kelas 8A. Bagian adalah misalkan SMP, SMP Negeri X semester 2 tahun 2020-2021. Kemudian untuk mata pelajarannya kita tulis semua mata pelajaran. Ruangnya adalah sini, kita tulis 8A. Artinya nanti ini akan digunakan oleh kelas 8A. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu teman-teman. Jadi ini adalah oke, ini sudah selesai. Jadi di sini kelas 8A SMP Negeri X semester 2 tahun 2020-2021. Nanti untuk siswa sama dengan yang lainnya, bisa di bagian share link ini untuk kode kelasnya. Kemudian nanti untuk guru, nah gurunya ada 11 mapel.
itu tidak boleh bergabung menggunakan kode kelas, karena kalau bergabung dengan menggunakan kode kelas, guru yang bersangkutan akan masuk sebagai siswa. Oleh karena itu khusus guru nanti diundang menggunakan pas guru ini, jadi dia harus diundang untuk bergabung, dan maksimal untuk dalam satu Google Classroom itu ada 20 guru. Oke, apa yang membedakan dengan pola yang pertama tadi? Maka di sini chapter itu atau topik itu dia adalah nama mata pelajaran. Nah, untuk membuat topik ini, mohon maaf, untuk yang ini kita balik sekarang. Jadi kita siapkan format rapot di semester 2. Kita balik mata pelajaran yang paling bawah di rapot kita pertamakan, biar nanti susunannya langsung tersusun dengan baik, tidak perlu kita merubah atau mengganti atau mendrap. Yang pertama adalah kita masukkan, untuk di Jogja kita pakai bahasa Jawa yang terakhir, atau muatan lokal, mulok topiknya misalkan muatan lokal gitu ya. Dan ini klik tambahkan, kemudian kita bikin lagi susunan adalah ini prakarya, kemudian kita tambahkan. Ini sudah akan tersusun nanti sesuai dengan rapotnya. Kemudian ini ada PJOK, jadi kita balik, yang pertama adalah yang paling terakhir di rapot. Kemudian ada seni budaya, kemudian ada bahasa Inggris, ada ilmu pengetahuan sosial IPS, dan ada IPA, IPS, ada matematika, ya sudah tersusun sesuai dengan di rapot. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian kita tambahkan PKN, PPKN, PPKN ini, dan ada pendidikan agama. Ini sudah tersusun seperti ini. Kemudian kita bisa nambahkan yang lainnya, misalkan ada membuat ruang untuk presensi, misalkan presensi di atas. Kemudian kita juga bikin topik PTS, bisa seperti ini. Ini ada topik PAS, membuat topik-topik dari Google Classroom yang kita buat seperti ini. Kemudian sebelum kita menambahkan, teman-teman, ini ditambahkan guru dan siswa. Kenapa? Nah, ini tadi sampai janji saya, ini bisa kita
lakukan duplikasi kelas. Karena apa? Karena susunannya per hop tadi sudah ada. Jadi ini sudah terbentuk 8 kelas 8A. Kita mau bikin 8B, 8C, 8D dengan format topik yang sudah kita buat tadi. Jadi sebelum kita memanggil guru atau mengundang guru untuk bergabung dan juga siswa, ini selesaikan dulu. Jadi pertama adalah membuat kelas 8A, kita duplikat. Nah, ini ada kita klik ini titik 3 ini, kemudian bisa kita klik salin atau copy. Nah, ini muncul salinan dari kelas 8A. Ini kita di kelas 8B, terus sepaknya ini adalah 8B seperti itu. 8B, terus titik salin, menyalin kelas atau mengcopy. Jadi ini sudah ada 2 kelas 8A, 8B. Kita lihat susunannya. Nah, ini susunannya sudah sama persis. Jadi kita bikin satu masternya. Nah, master itu kita copy atau kita salin. Ini kita sudah 8A, 8B, salin lagi, misalkan mau ke 8C, tinggal diganti ini 8C, kemudian di ruangnya itu juga 8C seperti ini. Oke, ini sudah 8A, 8B, 8C. Nah, ini misalkan kalau 3 paralel. Kalau misalkan nggak mau kelas 7, ya tinggal di copy salin, kemudian ini di del salin ya. Ini kelas 8 ganti kelas 7, ini ruangnya 7A. Jadi nanti kelasnya disiapkan dulu, karena ini saya akan berbasis kelas atau berbasis sekolah. Yang menyiapkan adalah tim IT, sudah dibuat seperti ini. Nanti tim IT tinggal memanggil atau mengundang Bapak Ibu guru yang lainnya untuk bisa bergabung di dalam kelas yang sudah dibuatnya. Keuntungannya adalah nanti di dalam sistem ini kita bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya, antara satu guru dengan yang lainnya, sehingga ada kolaborasi agar dalam menghadapi pembelajaran berbasis Google Classroom ini bisa saling membantu seperti itu. Mungkin itu saja tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.